Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, lagi Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk sebentar ya. Hal yang dia ingin katakan ke aku. Kalian bisa dealkan orang yang kalian inginkan. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Tapi ini juga bukan mainan, jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readinganku. Insya Allah menjadi nyata 90%. Kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hal yang dia ingin katakan ke aku. Oke, ini ada Ace of Swords. Kamu bisa berdealing dengan air sign. Ya, ini communication. Hal yang dia ingin katakan. Ya, kalau katakan pasti kan komunikasi. Jadi ada sesuatu yang harus dia jelaskan. Ada sesuatu yang harus dia jujurkan ke kamu. Kejujuran. Hal yang ingin dia katakan. Ya, yaitu tentang kejujuran. Ya, kejujuran. Kita lihat hal yang dia ingin katakan ke aku. Kita lihat situasinya. Wow. Manipulation, cunning, and tricky was the talent, illusion, and deceptions. Kebohongan. Ya, terlalu banyak manipulasi, trik, bahkan juga campur tangan ilmu magic. Ya, dan di sini benar-benar mensia-siakan apa yang dia miliki sebagai talentanya. Semuanya penuh dengan topeng. Ya, kita lihat situasinya dia. The Moon. Intuition, illusion, and dreamings. Ya. Strange. Kita lihat situasinya dia. Five of Wands. Ini lagi perang batin, perang ilmu, ya, bahkan juga perang kekuatan, adu fisik juga. Jadi situasinya dia tuh lagi penuh dengan drama, sangat kencang dramanya, penuh dengan ketakutan, ya, dan juga dia bermimpi buruk terus. Salah satunya tentang orang ketiganya, dan dia penuh dengan kesalahpahaman dalam hidupnya ya. Ditambah lagi dia terlalu banyak argumentasi ya, karena dia merasa benar sendiri, merasa menang sendiri gitu ya. Dan ya situasinya dia harus sekuat tenaga hadapi banyak sekali serangan, terutama serangan gaib ya. Ini serangan gaib, dan dia harus bisa harus bisa mempertahankan ya kejujurannya dia di dalam situasi yang dia hadapi. Kita lihat hal yang dia ingin katakan ke aku. Three of Swords, Page of Pentacles, Two of Swords, Three of Pentacles, The Hangman. Oke. Kalau aku lihat dari kartunya sih ya, dia banyak sakit hati ya, akan mengalami banyak drama. Dia akan menerima kabar buruk tentang orang ketiganya.
Dia akan terluka, merasa kesendirian, kesepian juga, dan merasakan depresi dari drama yang dia berikan ke kamu. Sekarang dia akan jalani, dan kehidupannya juga nggak stabil, terutama keuangannya juga sama, nggak stabil. Dan di sini aku ngelihat ya, dia coba untuk mengambil jalan pintas, ya, bisa dengan ya menjadi orang ketiga atau melakukan magic ya, untuk mendapatkan ya keinginannya dia. Hati-hati. Dan hal yang ingin dia katakan ya, masa depannya dia keblok dan dia terpaksa ya, melakukan triparty kembali. Dan ini berakhir drama ya, berakhir drama penuh dengan argumentasi, penuh dengan kekacauan ya, penuh dengan saling menyakiti, menyalahkan, menyerang ya. Dan dia coba untuk blok sakit hati itu, tapi ternyata malah terjadi ya perang batin, bahkan juga perang secara material ya, dengan orang-orang sekitarnya dia. Di sini dia coba untuk bisa membohongi dirinya selama berpisah dengan kamu tuh ya, dia terlihat baik-baik saja, padahal tidak ya. Di sini dia mendapat kabar buruk nantinya ya, karena salah satunya dia tidak ada kekuatan kembali ya dalam mendapatkan keberkahan gitu ya. Ya, karena dia sudah ngeblok sendiri koneksi soulmate dan twin flames-nya kalian. Tuh ya, dia kan coba untuk membatasi ya, menghalangi kalian untuk kembali. Tapi ternyata dia malah terperangkap sendiri ya dalam perasaannya dia ke koneksi twin flames ataupun soulmate. Kita lihat the Ace of Swords-nya. The Moon, Two of Swords, Ace of Pentacles. Oke. Energinya dia ya, dia harus mengambil tindakan ya, mengambil perencanaan baru. Salah satunya untuk komunikasi lebih jujur ya, dan dia harus bisa berpikir jernih dalam mengambil keputusan. Karena intuisinya dia keblok ini. Semua gara-gara ya material ya. Jadi kayak hanya duniawi yang dia kejar, dan pada akhirnya intuisinya dia keblok. Dan dia nggak nerima kenyataan ya, kalau ya rezekinya dia yang akan keblok. Ya, kalau dia pengen sukses lagi, dia harus berani mengambil keputusan ya, untuk fokus tentang kejujuran. Ya, fokus dalam komunikasi yang baik sama kamu. Ya. Kita lihat dengan the High Priestess-nya in the reverse. The Five of Pentacles, the High Priestess double ya, Ten of Cups. Oke. Jadi situasinya dia itu ya, dia kehilangan kesempatan dalam kesuksesannya dia, sebenarnya kebahagiaannya dia,
Kenapa? Ya karena dia menerima atau menghadirkan orang baru tersebut ya. Karmik, orang-orang ketiganya nih, untuk masuk ke dalam kebahagiaannya dia sama kamu. Pada akhirnya orang ketiganya itu terbuka topengnya, terbuka kebohongannya ya. Dan dia sakit hati sendiri. Dia ingin bilang ke kamu gitu loh, ya kalau dia tuh nggak baik-baik aja dengan orang barunya, nggak baik-baik gitu ya. Tapi dia coba untuk menutupi. Kita lihat dengan the 5 of Wands-nya. The Chariot, the Devil, 3 of Cups, the Chariot, the Devil, and 3 of Cups. Terus bergelut ya dalam perselingkuhan, hawa nafsu, kesenangan semata, sesaat. Makanya akan banyak pertengkaran di antara hubungannya dia dan orang lain. Ya karena ini saling menjatuhkan, saling ingin menguasai atau menaklukkan. Ya salah satunya move on dengan cara bersenang-senang secara duniawi, hawa nafsu saja. Ya ini akan berujung drama, akan berujung konflik. Ya karena caranya salah. Kita lihat the Knight of Pentacles untuk the 3 of Swords-nya, the King of Cups, the 8 of Cups. Pada akhirnya nanti dia akan menyadari sih, ya sebenarnya sudah menyadari sedikit demi sedikit gitu loh, kalau ya triparty ini terjadi lagi semua ya karena dari apa yang dia kerjakan, dari apa yang dia lakukan, ya pola pikirnya dia di masa lalu, yaitu tentang berselingkuh. Ya, pada akhirnya dia akan merasakan sendiri dari apa yang dia lakukan ke kamu dulunya, apa yang dia rencanakan ke kamu dulunya. Kecewa karena dia mencoba belajar perbaiki perbuatan dia ketika dengan orang yang dia jalani, tapi ternyata malah dia dibohongi, dia dikhianati, ya, dan semuanya penuh dengan topeng. Jadi ini estafet, ya. Tadinya kamu dibohongi. Nah, setelah kamunya focusing, ya benahin diri, kamu fokus dan menerima kenyataan, dia menerimanya sama halnya, bahkan lebih sakit dari apa yang dia lakukan ke kamu. Kita lihat 2 of Swords-nya. Okay, the King of Swords, the 4 of Wands, and the 7 of Wands. Okay, ada the Justice and the King of Wands, 2 of Swords ya, aku lihatnya. Dia coba untuk menjauhi, rujuk ke kamu, karena dia juga masih berkoneksi dengan orang ketiganya, dengan dramanya, bahkan ada drama baru lagi. Tapi ini malah membuat dia merasa terpojokkan dalam sebuah hubungan. Dan ini adalah karmanya dia. Ya. Jadi dia dengan orang baru ini, ya mau nggak mau harus menjalani perjalanan karma. Ya, dia mencari jalan nih untuk bisa keluar dari karmanya dari orang baru.
Dia coba untuk belajar mencari cara ya dengan kemampuannya dia, terutama dia merasa dipercaya orang gitu ya, sehingga dia coba untuk mencari keadilan dengan cara playernya. Hati-hati ya. Aku sih ngerasanya memang dia coba untuk bisa memanfaatkan kamu lagi dari hatinya dia yang patah karena orang baru ya. Bentar ya guys. Oke. Kita lihat the Page of Pentacles-nya apa ini. The Wheel of Fortune. Oh my god, I already thinking this, I'm already feel this. Jadi orang baru ini sebagai ya alat pembayaran karma dari perbuatannya dia ke kamu. Strange. Seven of Swords. Oh my goodness. Aku baru ngomong tadi. Dia mencoba untuk bisa move on, mencari kehidupan orang barunya dengan orang baru atau kehidupan dia yang baru. Tapi ternyata orang barunya ini malah membuka karma baru buat dia, tapi pembayarannya ya bukan karma baik gitu. Ini adalah benar-benar suatu pembayaran karma dari perbuatan dia sendiri ya. Dan ini sangat kuat, bisa sampai 7 turunan atau 7-8 tahun terjadi ke depan ya. Di sini dia menerima kabar buruk ya, menerima mimpi buruk juga, menerima drama baru ya. Oke, kita lihat lagi ya. Kita coba untuk shuffle yang ininya. Wow, dia coba untuk belajar move on dari kamu sampai sekarang, tapi nggak bisa ya. Kita lihat, karena dia masih merasa nggak nerima hal yang dia ingin katakan ke aku. Kalian pikirkan orangnya. The Wheel of Fortune, the Three of Cups, tuh ya, kepengennya move on, ya kepengennya menaklukkan ya tentang karma, ya nggak bisa, kita nggak bisa naklukin tentang karma, tapi kita hanya bisa memperbaiki. Naklukin sama memperbaiki itu beda ya. Jadi dia coba untuk mencari kesenangan dengan orang-orang sekitarnya dia ya. Ten of Cups, Strange, and the Moon. Ini banyak sekali perselingkuhan ya, kuat banget ini energinya. Bahkan juga ada yang memakai ilmu hitam pelet untuk menaklukkan seseorang ya. Dan dia coba untuk bisa mengatakan hal, katakan ke kamu ya, aku bisa move on ya. Sebenarnya dia hanya memikirkan tentang materi ya. Kehidupan barunya dia nih ternyata memberikan kekecewaan yang besar ya, karena ternyata rezeki yang besar itu ada ketika sama kamu ya. Dan dia mengalami banyak
ketidaknyamanan, kecewa dalam hal koneksi triparty. Ternyata perselingkuh itu tidak menyenangkan selalu gitu. Dan di sini dia dihantui tentang langkah hidupnya ya, yang akan penuh dengan ujian, mau tidak mau gitu ya. Harus dia perbaiki. Ya kalau dia mau sukses secara materi juga, dia harus memperbaiki karma dia. Dia harus memperbaiki perjalanan hidupnya dia di masa lalu, perbaiki lagi intuisinya, perbaiki lagi masa lalunya. Dia keinginan untuk move on tuh sangat kuat sebenarnya. Tapi gimana mau move on, orang dia aja masih takut dengan hal-hal ya perbaikan karma. The King of Cups hanya bisa memendam perasaannya dia yang selalu ingin berselingkuh. Ya. Ataupun ingin kebebasan. Dan di sini dia juga menggunakan telepati buat kesenangan ya. Hawa nafsu. Tuh. The Seven of Swords. The High Priestess. Ya, memakai jalan pintas buat meraih kesenangannya. Tapi dia malah dikhianati ya oleh orang ketiganya, perselingkuhannya. Dan ini ngeblok intuisinya dia, ngeblok tentang kesenangannya dia, jadinya mau tidak mau harus nerima kenyataan. The Five of Pentacles. Pada akhirnya nanti dia akan kehilangan kepercayaannya dia dengan orang ketiganya ya. Karena ada skandal terus-menerus terjadi. Dan ya dia harus menerima kenyataan. Ya. Kalau pada akhirnya dia akan dijadikan musuh atau saingan dari orang ketiganya. Ya. Tuh. Pada akhirnya dia ada mengambil keputusan untuk kembali ke kamu lagi. Ya, karena dia merasa dijadikan korban, merasa dipojokkan nanti oleh orang ketiganya, oleh orang-orang sekitarnya yang memanfaatkan ya salah satunya kebaikannya dia ya, ketampanannya dia, keseksiannya dia. Ya, memanfaatkan jabatannya dia. Ya, ini akan dia dijauhi nantinya. Ya, karena dia akan dihadapi banyak ujian. Salah satunya ya tentang pembayaran karma, hadirnya orang baru lagi. Ya. Dan ya mau gak mau, dia harus bisa mengendalikan rasa controllingnya dia ketika mau kembali lagi dengan kamu. Okay. So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS, and take care of you guys. Tetaplah menjadi orang baik dan jaga healingmu, terutama di tanggal 7-8, tanggal 6-7-8. Perbanyak afirmasi yang bagus-bagus dan perbanyak ibadahnya diperbaiki, zikirnya diperkentalkan atau ditebalkan. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care of you guys.